Halo guys, kembali lagi dengan saya Rifai dan masih di channel kita yaitu Miss In Channel. Oke guys, untuk video kali ini kita akan membahas tentang Sony H300. Ya, bisa dibilang ini adalah video kelanjutan dari review Sony H300 yang kemarin guys. Tapi di sini saya akan membahas tentang shortcutnya guys. Kenapa? Karena ternyata lumayan banyak teman-teman saya yang menggunakan Sony H300 sama seperti saya gunakan ini guys. Namun mereka memiliki beberapa kendala, yaitu salah satunya yaitu baterainya guys. Nah, dari baterainya ini guys, itu masih ada pro dan kontra ya di antara teman-teman saya ya. Ada yang suka dengan baterainya yang dianggap kelebihannya yaitu simple dan mudah didapat. Tapi ada juga yang menganggap bahwa baterai Sony H300 ini adalah kekurangan guys. Kenapa kekurangan? Karena nggak semua baterai yang dijual di luar atau di toko-toko atau di warung itu bisa tahan lama digunakan di Sony H300 ini guys. Jadi nggak semua baterai A2 itu bisa digunakan guys. Nah, untuk informasi aja guys, untuk kamera ini dijual dengan harga kisaran 1 juta sampai 1 juta ke bawah lah guys. Itu paling tinggi 1.500.000 lah yang saya tahu di toko online. Tapi di tempat saya ini dijual di kisaran 1 juta ke bawah untuk harga yang sekarang. Nah, untuk baterainya sendiri saya memang sudah pernah coba beberapa baterai guys. Untuk baterainya Sony H300 ini, untuk yang asli atau original bawaan dari Sony H300 ini seperti ini, itu bisa tahan lumayan lama. Kita pakai untuk kamera foto-foto itu lumayan lama, dan durasi untuk videonya juga kurang lebih 30 menitan. Ya lumayan bagus. Cuma sayangnya untuk baterai Sony H300 originalnya yang bawaan kamera ini itu bukan baterai charger. Jadi dia baterai yang kalau misalnya habis drop ya sudah nggak bisa dipakai lagi, jadi dibuang. Ya kan lumayan sayang kan, setiap pakai habis buang, beli lagi, habis pakai dibuang, beli lagi ya kan. Jadi hampir setiap kali kita pakai kita harus ngerogoh kocek lagi. Nah, untuk mengakali itu, sebagian teman-teman saya itu menggunakan baterai yang di charger. Ya saya juga menggunakan baterai yang bisa dicas. Jadi saya beberapa kali beli, saya beberapa kali coba untuk baterai cas yang harganya ramah di kantong saya itu 100 ribuan. Tapi sayang guys, bisa untuk menghidupkannya, namun untuk mengoperasikannya saya nggak merekomendasikan untuk beli yang 100 ribuan guys. Karena untuk baterainya itu saya pernah coba, dia untuk kamera atau untuk foto dia hanya bisa tahan kurang lebih 15 sampai 10 foto lah, pokoknya kurang lebih segitulah. Ada juga yang 20 sampai 30 foto itu sudah drop atau habis atau butuh dicas ulang. Untuk video dia nggak sampai 30 menit guys, intinya tuh kurang lebih 10 menitan lah itu sudah drop, jadi butuh dicas lagi. Nah, untuk teman-teman yang mau beli baterai charger yang 100 ribuan, saya nggak merekomendasikannya itu guys, karena nggak cukup tahan lama digunakan di kamera Sony A300 ini. Nah, saya tanya-tanya ke teman-teman saya dan saya cek di YouTube sebelah, dan ternyata yang bagus yang banyak dipakai oleh orang-orang untuk kamera Sony A300 ini yaitu merek ini guys. Nah, merek ini itu merek Analog guys.
untuk analog ini itu ada yang menggunakan charger langsung gini yang dijual dengan menggunakan charger, ada juga yang hanya baterainya aja seperti ini. Nah untuk kisaran harganya di kisaran 500 sampai 600 guys, jadi untuk toko online. Namun di tempat saya itu juga ada yang dijual, hanya saja harganya di kisar 600 sampai 700 ribuan. Lumayan kan guys, untuk hanya sekedar baterai kita harus merogoh kocek yang lumayan banyak. Sedangkan harga kameranya aja untuk sekarang hanya di kisaran 1 jutaan. Jadi hampir setengah, ya anggap aja setengah dari kamera Sony A300 ini gitu untuk harganya guys. Nah, buat teman-teman yang memiliki keluhan yang sama seperti teman-teman saya, itu bisa simak di video saya ini. Karena saya untuk mengatasi itu semua, saya sudah membuat satu alat yang support ke Sony A300, yaitu dengan menggunakan powerbank ini guys. Nah, kita menggunakan powerbank ini dan kabel ini itu sudah bisa untuk mengoperasikan kamera ini guys. Saya sudah pernah coba tes untuk videonya. Untuk videonya bisa tahan sampai kurang lebih 30 menitan guys. Untuk foto dia lumayan banyak guys. Nah semua itu tergantung dari powerbank teman-teman. Kalau yang saya gunakan ini adalah powerbank yang berkapasitas 10.000 mAh. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih lama, bisa juga menaikkan kapasitas dari powerbanknya. Nah, gimana caranya? Bisa langsung simak video ini guys. Oke guys, langsung. Oke guys, di sini kita akan merakit gimana caranya Sony A300 ini bisa support dengan powerbank. Nah, yang pertama yang harus kalian siapkan itu adalah kamera Sony H300 nya guys. Pastikan Sony H300 punya teman-teman itu harus dalam kondisi atau keadaan hidup normal, jadi tanpa ada kerusakan. Jadi teman-teman harus tes dulu atau melakukan pengujian dulu terhadap kamera yang kalian pakai itu masih berfungsi atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan baterai A2 sebanyak 4 buah untuk pengecekan ya guys ya, itu masih hidup atau tidak, masih berfungsi atau tidak. Nah, yang berikutnya yang harus teman-teman perhatikan yaitu ada di dayanya guys. Nah, untuk di Sony H300 ini dia memerlukan daya sebesar 6 volt. Ingat ya guys ya, 6 volt. Jadi daya yang kalian masukkan ke Sony H300 ini atau supply ke kamera 300 ini itu sebesar 6 volt. Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Kenapa tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih? Itu nanti akan kita bahas di akhir video ya guys ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan di bagian ini guys. Nah, untuk support ke Sony H300 nya kita perlu tahu dulu nih mana titik plusnya, mana titik minusnya. Nah, cara melihatnya atau cara menentukannya itu kalian bisa lihat di sini guys. Nah, ini kan ada nih yang plus hadap atas. Nih, lubang pertama ini ada gambar baterai dan plusnya di arah atas. Itu artinya yang di bawah ini, yang besi di dalam situ, yang di bawah itu ya. Nah, yang besi di dalamnya sini itu artinya negatif guys. Jadi di situ kutub negatifnya. Sedangkan yang gambar baterai ini, gambar baterai yang positifnya mengarah ke bawah, itu artinya besi yang di dalam situ itu artinya dia kutub positifnya guys. Jadi kalian harus perhatikan ini ya guys ya, itu nggak boleh terbalik untuk pemasangan dari kabelnya nanti. Jadi kalian harus ingat-ingat di sini adalah negatif dan di sini adalah positif.
Oke, kita lanjut ke kabelnya. Kameranya kita singkirin dulu. Kedua, kabelnya guys, kalian harus sediakan kabel seperti ini, kabel USB atau kabel charger. Nah, itu kalian siapkan yang sudah nggak kalian pakai aja guys. Jadi putus atau rusak atau pokoknya intinya nggak kalian pakai. Nah, itu sediakan. Kalian potong kabelnya guys. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan kabel nih guys. Nah, di sini kan ada 4 kabel ya guys ya. Ada hitam, hijau, putih, dan coklat. Nah, itu yang kalian ambil adalah yang merah ya, yang merah dan yang hitam. Nah, oke guys, di sini ya, ini hitam, hijau, putih, merah. Jadi yang kalian ambil adalah yang hitam dan yang merah. Nah, kalau kabel sudah selesai ya kan, kabelnya sudah kalian siapkan dan kalian sudah tentukan mana yang merah, mana yang hitam. Nah, yang merah yang hitam itu sebagai kabel negatif dan positif. Yang merah itu positif ya, yang hitam itu adalah negatif. Itu fungsinya untuk di kamera sini tadi guys. Nah, tadi kan kita sudah menentukan nih mana yang positif, mana yang negatif. Nah, ini maksud saya tidak boleh terbalik. Jadi yang negatif di bagian negatif, yang positif di bagian positif. Gitu ya guys ya. Oke. Nah, setelah kabel kalian sudah siapkan, yang berikutnya kalian harus membuat yang namanya step up. Nah, modul step up ini itu bisa kalian buat seperti saya ini ya. Ini adalah step up, yang di tengah ini adalah step up ya. Fungsinya buat apa itu juga nanti kita di akhir video ya kita akan bahas perlukah tidaknya dari step up ini. Nah, untuk teman-teman yang gak bisa membuat modul step up seperti ini ya kan, seperti saya ini, itu nggak perlu khawatir guys, karena di toko online juga banyak yang menjual modul step up ini. Nah, untuk video ini saya sudah menyiapkan satu step up yang saya beli di Tokopedia, yaitu seperti ini guys. Nah, ini dia guys modul step up-nya. Nah, di sini ada plus dan minus. Itu tadi yang saya jelaskan di awal, kenapa kamera itu harus ditentukan dulu untuk plus dan minusnya. Karena plus dan minus ini itu tidak boleh terbalik guys. Jadi kalau misalnya terbalik ya kan, kita salah pemasangannya, itu kameranya nggak akan berfungsi guys. Nah, ini ya untuk step up-nya, modul step up-nya. Kenapa saya pilih modul step up ini? Karena untuk modul step up ini itu bisa di-adjust guys, atau bisa diatur untuk besaran keluaran dari yang dihasilkan step up ini. Nah, cara merakitnya guys itu sangat mudah guys. Oh ya, untuk informasi guys, untuk modul ini itu di Tokopedia dijual di kisaran 4.000 sampai 10.000 guys. Tinggal kalian cari aja yang murah yang mana. Nah, ini ya. Jadi kita modalnya hanya perlu ini 4.000, anggap aja 5.000 lah ya. Karena saya beli juga 5.000 ini. Saya beli ini 5.000. Nah, oke. Untuk pemasangannya, yang kabel ini ada yang merah ya. Kabel ini ada yang merah dan yang hitam. Yang merah positif, yang hitam negatif. Itu kalian tinggal pasang aja nih guys, di bagian sini. Nah, ini FN artinya voltase in ya, jadi input. Sedangkan
F out itu artinya voltase out atau voltase keluaran. Jadi untuk supply-nya dia masuk di Fn ya. Untuk keluaran dia masuk di F out. Oke guys ya. Nah, karena ini adalah supply jadi kita masuk ke Fn. Oke. Kita masukkan dulu untuk ini. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, untuk yang merah di plus, yang hitam di minus atau positif dan negatif. Nah, untuk teman-teman itu usahakan menggunakan solder ya, karena ini hanya untuk simulasi agar teman-teman paham atau mengerti cara pasangnya. Jadi saya tidak menggunakan solder karena saya sudah ada juga yang saya buat jadinya, jadi tinggal pakai aja. Nah, ini untuk teman-teman yang masih belum paham cara pasangnya seperti ini ya. Nah, begitu juga nanti kalau misalnya di out, jadi out tetap sama, ikuti aja yang ini. Kalau misalnya merah keluarannya merah, kalau misalnya hitam keluarannya hitam. Oke. Nah, untuk pengaturannya, untuk adjusternya itu saya tidak menjelaskan guys, takutnya video ini durasinya kepanjangan. Jadi buat teman-teman itu bisa cek langsung di YouTube sebelah, itu banyak saya lihat cara adjust atau mengatur dari modul step up ini. Kenapa pakai ini ya kan, itu nanti kita akan bahas guys. Nah, sekarang dilanjut aja guys, dilanjut membuat ini. Kalau saya ambil di tengah-tengah begini guys. Nah, jadi yang kabel ini panjang ini, kabel panjang ini dipotong sedikit ya, dipotong sedikit di bagian sini lah. Nah, ini dipotong, nanti modulnya ini, nah modulnya ini nanti akan tertempel di bagian tengah seperti ini ya. Nah, seperti ini guys. Jadi dia di tengah-tengah guys, tapi itu selera teman-teman aja, bisa juga ditaruh di ujung sini bisa, atau di ujung sini juga bisa. Intinya nanti keluaran dari modul ini itu masuk ke kameranya. Oke, di sini saya sudah ada yang jadi biar mempersingkat durasi dari videonya juga, karena teman-teman sudah paham ya, saya anggap sudah paham sampai sini, karena hanya memasang kabel dari minus positif ya kan, merah hitam, dari input ke output. Jadi teman-teman saya anggap sudah paham ya untuk modulnya ini. Cara kerjanya itu bisa teman lihat-lihat di YouTube sebelah, itu lumayan banyak yang sudah membahas ini. Nah, selanjutnya teman-teman menggunakan baterai. Ini baterai guys, ini baterai ukuran A3 yang kecil ya, A3 yang kecil. Itu saya lapisi lakban atau solasi. Nah, ini juga ada fungsinya guys, jadi bukan hanya sekedar dilapisi aja, ini ada fungsinya. Nah, untuk apa nanti kita akan tampung, kita akan bahas di akhir video. Nah, jadi untuk ini ya guys ya, ini positif dan ini negatif. Sekarang karena teman-teman sudah jadi nih untuk kabelnya sudah jadi, step up-nya sudah dipasang, baterainya juga sudah dipasang ya kan. Sekarang kita coba ke kameranya. Nah, ini dia nyala dia guys ya.
Nah, dia sudah nyala, dia sudah beroperasi. Dan ini bisa kita tes untuk foto guys. Jadi kita ini bisa kita gunakan untuk foto. Nah gitu ya, kita pakai foto. Bisa kita lihat hasilnya. Oh guys, jadi bisa ya. Oke. Nah, untuk teman-teman ya yang memiliki dua power bank seperti saya ini ya, itu perlu diperhatikan guys di sini. Mari kita bahas untuk persoalan-persoalan yang ada atau permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Nah, untuk merakitnya tadi kan sudah nih guys, ada beberapa pertanyaan juga mungkin dari teman-teman. Itu juga kita akan bahas di sini. Dan teman-teman yang sudah pernah atau sudah melakukan trik ini ya kan, namun tidak bisa menggunakan power bank, di sini juga akan saya jawab guys. Kenapa saya menggunakan dua ini ya, kita akan bahas itu guys. Yang pertama, kenapa teman-teman sudah mengikuti cara-caranya tapi tetap tidak bisa menggunakan power bank, bisanya menggunakan listrik rumah biasa. Yang pertama, itu harus ada support ini guys, indikator yang langsung hidup guys, seperti ini nah guys. Nah, ini kan belum saya cuci ya. Ketika saya colokkan ke sini, saya hubungkan, nah otomatis dia nyala guys. Dan ini listrik yang dari sini atau daya listrik yang dari power bank ini akan langsung standby ke kameranya. Nah, jadi begitu kita klik, nah kamera ini akan langsung hidup guys. Berbeda jika kalian menggunakan power bank yang tidak support lampu indikator seperti ini guys, atau tidak ada tombol on off nya seperti ini. Nah, buat teman-teman yang memiliki power bank seperti saya ini, nah yang kedua ini saya memiliki power bank yang kedua, itu nggak ada nyala sama sekali guys. Ini kan ada nih lampunya, indikatornya, itu nggak nyala guys. Itu menandakan bahwa power bank ini tidak langsung mengalirkan arus listrik ke kamera ini. Jadi tidak ada listrik yang standby di kabel ini guys, sehingga kamera ini juga nggak bisa langsung hidup. Tuh, ada getaran mesin yang kalian rasakan di kameranya, namun kameranya tidak hidup. Itu karena power bank kalian itu tidak support sama ininya, sama kameranya. Nah, ini kan ketika saya pencet, nah itu nyala tapi kelap-kelip. Nah, itu artinya dia nggak support guys. Jadi buat teman-teman perlu diperhatikan, cari power bank yang akan langsung support guys, seperti ini. Nah, langsung otomatis nyala kan. Nah, harus cari yang seperti ini ya guys ya, untuk power banknya. Jadi nggak bisa semua power bank, jadi hanya beberapa power bank yang bisa. Oke, yang kedua kita akan bahas di modulnya. Nah, modul step up-nya. Kita singkirin dulu kameranya biar nggak terlalu banyak di meja. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke sini guys. Pertama kita bahas dari sini ya, baterai. Kenapa pakai baterai yang dilapisin solasi? Kenapa nggak langsung baterai aja bang, gitu kan? Kenapa nggak langsung baterai aja? Kenapa harus dilapisi sama solasi terlebih dahulu? Oke guys, gini guys, untuk baterai ini saya hanya cari aman guys. Saya hanya cari aman karena
Untuk baterai itu nggak bisa sembarangan kita gunakan guys, karena walaupun ini baterainya sudah soak, daya listriknya juga sudah drop, tetap di dalamnya masih ada komponen-komponen pembentuk baterainya guys. Mau sedikit atau banyak ya kan, itu akan dialiri oleh listrik yang dihasilkan oleh power bank. Entah itu jangka panjang atau jangka pendek, lama kelamaan baterai ini akan panas sehingga dapat menyebabkan baterai ini kembung. Yang akan terjadi pada baterai ini yaitu gejalanya bisa overcharging, itu bisa, atau bisa juga kalau baterainya itu betul-betul rusak ya, itu akan menyebabkan baterai ini meledak guys. Pernah nggak kalian nonton atau tahu ya, atau pernah melihat sendiri atau pernah ngalami sendiri, kalian ngecas HP ya kan, ngecas HP lama tapi nggak penuh-penuh, malah HP itu semakin lama semakin panas, yang akhirnya akan menyebabkan HP tersebut meledak. Nah, itu disebabkan oleh baterainya guys. Kalau baterainya itu sudah rusak, terus kalian paksa mengalirkan listrik, terus kalian sambil menggunakan kamera itu ya kan, secara secara mekanikalnya itu bisa meledak guys, seperti itu guys. Nah, jadi untuk amannya ya saya menggunakan ini. Tapi kalau buat teman-teman yang ada pendapat lain ya bisa langsung tulis di kolom komentar, jadi bisa menambah ilmu saya juga kalau memang saya salah. Nah, jadi itu ya alasan kenapa saya menggunakan solasi. Yang kedua, kenapa saya menggunakan modul step up. Oke, sekarang kita bahas menggunakan nih multitester guys. Nah, ini multitester saya, ini multitester agak jelek karena murahan, tapi ya masih bisa dipakai lah. Nah, oke. Ini kabel yang nggak ada step up-nya ya, nggak ada step up. Jadi kita pakai ini. Nah, ini yang plus di plus, kita sambungkan gini aja. Oke. Yang min di min, kita sambungkan juga. Nah, baterai kita akan setel dulu ini di bagian, nah bagian ini ya, bagian 20 DC, kita pakai DC. Nah, ini kenapa sebenarnya ini salah ya guys ya untuk pemasangan ini, tapi kita nggak usah fokus ke sininya karena ini sudah rusak karena ya murahan. Jadi kita akan fokus ke nilainya aja. Nah ya, sekarang kita akan langsung colokan ke power bank. Nah, untuk keluaran dari power banknya kan agak-agak error. Nah, untuk keluaran power banknya itu ada di kisaran 5,17. Jadi cuma 5 volt guys untuk keluaran dari power bank ini, tidak sampai 6 volt yang dibutuhkan oleh kamera. Nah, sekarang kita gunakan yang ada step up-nya. Sekarang kita gunakan yang ada step up-nya. Nah, yang plus ke plus, nah di sini aja. Yang min ke min. Oke, di sini aja. Gini ya. Sekarang kita pasang ini. Nah, jadinya 6 volt guys, 6,24 ya, anggap aja 6 volt. Nah, jadi fungsinya step up itu menaikkan tegangan. Yang keluarannya power bank ini 5 volt itu jadi 6 volt sesuai yang dibutuhkan sama kamera itu guys. Jadi fungsinya modul ini dia merubah tegangan guys, merubah tegangan yang awalnya 5 volt menjadi 6 volt atau lebih tinggi. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan
modul seperti ini ya, yang beli di Tokopedia ini, itu bisa teman-teman adjust nih, bisa teman-teman atur keluarannya ini. Jadi nggak hanya sebatas menggunakan untuk kamera aja. Jadi ini bisa dari 5 volt ke 24 volt. Itu bisa guys. Jadi tergantung settingan teman-teman. Kalau saya karena ini sudah fix 6 volt, jadi dia hanya 6 volt aja guys. Jadi nggak bisa diubah-ubah seperti ini. Nah, itu tadi guys ya untuk cara merakit dan alasan kenapa harus menggunakan modul. Nah, untuk teman-teman, kenapa nggak boleh lebih nih? Bang, kenapa nggak boleh lebih dari 6 volt? Atau nggak boleh kurang dari 6 volt? Oke, kita jawab. Kalau misalnya dia kurang dari 6 volt, itu otomatis tegangannya tidak tercapai guys. Sehingga nggak akan kuat untuk mengangkat atau mengoperasikan kamera Sony H300 ini guys. Jadi sama aja hitungannya kalian seperti menggunakan baterai yang drop. Nah, jadi baterai yang drop karena tegangannya tidak mencukupi. Terus kenapa kalau misalnya menggunakan tegangan yang lebih dari 6 volt? Nah, kalau misalnya tegangannya lebih dari 6 volt, buat teman-teman yang menggunakan cara ini terus langsung dicolokkan ke stop kontak atau listrik rumah, itu hati-hati guys, karena takutnya akan terjadi konslet. Karena apa? Karena tegangan listrik yang terlalu berlebih, yang lebih dari 6 volt ini ya, 6 volt ini takutnya akan menyebabkan sirkuit yang ada di dalam kamera ini itu rusak guys. Jadi cepat atau lambat sirkuit yang ada di dalam sini itu akan tidak berfungsi dengan baik. Oke guys, itu tadi adalah cara merakit untuk power bank agar bisa support dengan kamera Sony H300-nya. Nah, buat teman-teman saya harap dapat paham dan mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi dan mengikuti step by step yang tadi saya sudah simulasikan. Buat teman-teman jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik like, share, and subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan atau pendapat lain tentang video ini, bisa tulis di kolom komentar agar kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Jangan lupa nantikan terus video-video selanjutnya dari channel ini. Dadah.